Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, apa itu hijrah? Menurut Isuddin bin Abdissalam dalam Sajarot al-Ma'arif wa al-Ahwal wa Solih al-Aqwal wal al-Aqmal, hijrah itu ada dua macam. Yang pertama, hijrah meninggalkan negeri. Yang kedua, hijrah meninggalkan dosa dan pelanggaran terhadap syariat. Adapun menurut istilah syariah, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah jilid kedua, hijrah adalah keluar dari Darul Kufur menuju Darul Islam, seperti hijrah Rasulullah SAW dari Mekah yaitu Darul Kufur menuju Madinah Al-Munawwarah sebagai Darul Islam pada tahun 622 Masehi. Hijrah keluar dari Darul Kufur menuju Darul Islam wajib hukumnya bagi mereka yang tertindas dan tak lagi bisa menampakkan syiar-syiar Islam. Hijrah dalam arti meninggalkan dosa dan pelanggaran syariah juga wajib dilakukan. Pasalnya, tiap maksiat memang harus ditinggalkan. Teman-teman, menurut riwayat, setelah 2,5 tahun Umar bin Khattab radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah, salah satu gubernurnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan kebingungannya karena surat dari Khalifah Umar sangat banyak dan tidak ada tanggalnya. Akibatnya, tidak jelas surat mana yang terlebih dahulu datang dan mana yang belakangan datang. Abu Musa menyarankan untuk dibuatkan penanggalan agar memudahkan administrasi persuratan itu. Kemudian, setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Khalifah Umar akhirnya memutuskan untuk memulai perhitungan tahun dari saat hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Keputusan ini berawal dari usulan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, seraya menepikkan usulan lain yang menginginkan perhitungan dimulai dari saat Nabi SAW lahir atau kematian beliau. Kata Khalifah Umar, peristiwa hijrah menjadi pemisah antara yang hak dengan yang batil. Mereka menolak menjadikan kelahiran Nabi SAW, begitu juga wafat beliau sebagai acuan kalender karena tidak ingin tasabuh atau menyerupai orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Persia. Lalu bulan apa yang akan dipakai sebagai awal dari bulan kalender hijrah? Sebagian sahabat mengusulkan bulan Ramadan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Utsman bin Affan radhiyallahu an mengusulkan bulan Muharram. Ini yang disepakati. Bulan Muharram dipilih sebagai awal bulan dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari karena tekad untuk melakukan hijrah terjadi pada bulan Muharram. Baiat terjadi pada pertengahan bulan Dzulhijjah atau bulan sebelum Muharram. Dari peristiwa baiat itulah awal mula hijrah. Bisa dikatakan hilal pertama setelah peristiwa baiat adalah hilal bulan Muharram. Tekad untuk berhijrah juga terjadi pada hilal bulan Muharram. Karena inilah Muharram layak dijadikan awal bulan. Ini alasan paling kuat mengapa dipilih bulan Muharram. Dengan menjadikan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun dan bulan Muharram sebagai awal bulan, diharap umat Islam memiliki dasar yang mengandung spirit atau semangat hijrah. Jelaslah, dalam situasi seperti sekarang ini, hijrah bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Inilah satu-satunya jalan keselamatan bagi hidup kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Guna meneguhkan jalan hijrah kita, penting untuk berdoa, memohon kepada Allah agar bisa tetap istiqomah dalam beriman dan takwa kepada Allah hingga ajal menjemput nanti dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah. Teman-teman, demikian inspirasi ringkas kali ini.
Semoga kita masih istiqomah di dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.